Di video kali ini kita bakal bahas sedikit impression dari Sony A6700. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita mau bahas impresi dari Sony A6700. Yap, ini dia yang dia lama banget. Kenapa itu tadi ganti fokusnya ya? Tapi ini dia Sony A6700. Yang agak disayangkan, terakhir-akhir itu gue banyak diserang katanya fanboynya Fujifilm, anak emasnya Fujifilm gitu ya, kesayangan Fujifilm. Karena gue nyobain GFX 100 termasuk yang pertama juga di Indonesia, walaupun gue nggak sendirian juga ya. Info fotografi juga langsung naik pas barangnya keluar. Cuman ya di sini membuktikan kalau gue sebenarnya anak kesayangan semua brand gitu. Semua brand sayang sama gue. Ujung-ujungnya 6700 ini konten pertama di Indonesia gue juga gitu ya. Jadi sangat disayangkan buat kalian yang nyerang-nyerang gue. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dari A6700 ini, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi mengadakan lomba yang powered by Creature Preset ST Media. Dimana ini adalah preset Lightroom yang kita develop hasil dari kita keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Yang udah paling canggih saat ini karena udah memanfaatkan AI yang bisa auto detect subject dan mengatur warna berdasarkan detection tersebut. Lombanya sendiri dapat kamera mirrorless sebagai hadiah utamanya, dan selama lomba ini buat memeriahkan kita juga berlakuin kode promo baru dengan kode lomba foto buat kalian dapat diskon sampai Rp300.000, lebih dari separuh harga presetnya sendiri. Dan sekarang udah ada beberapa submission juga di Instagram yang gue lihat gambarnya juga cakep-cakep, tapi kalian masih dapat kesempatan sampai akhir bulan September ini. Kalau kalian kepo bisa pantau video kita yang bahas soal lomba tersebut, dan ya silahkan ikutan dan menangkan kamera Fujifilm X-A7. Gue jadi nyebut brand juga di sini. Menangkan kamera mirrorless-nya gitu ya. Dan itu bukan barang yang supported by Fuji juga gitu ya. Jadi biar kalian tidak salah paham. Oke, balik lagi ke pembahasan kameranya. Di sini masih impression aja. Jadi kalau kalian pengen yang lebih in-depth-nya silahkan ditunggu. Kameranya juga masih baru banget kita coba. Gue bahkan belum coba banyak sebenarnya di sini. Jadi kita lebih ke impression dulu aja. Tapi initial impression gue dengan kamera ini, rasanya itu bener-bener mirip sama A7C sebenarnya. Feel-nya tuh mirip sama A7C ya. Gue nggak tahu apa mungkin lebih kecil sedikit dari A7C, tapi sebenarnya mirip banget sama A7C. Layout-nya pun itu mirip ya, kayak memorinya, kalian bisa lihat tempat memorinya tuh mirip banget sama Sony A7C. Lalu ya di sini portnya komplit, ada memori 1, USB Type-C, lalu ada mic input juga di atas sana, dan ada headset output juga di bagian yang bawahnya gitu ya, sama ada HDMI micro gitu. Dan nggak masalah juga dia masih micro karena sesuai targetnya ini masih kamera mirrorless yang cukup menengah lah gitu di jajaran APS-C. Lalu kalian bisa lihat ya, di sini dia menggunakan layar udah fully articulated gitu ya, dan mungkin biar dapat gambaran yang cukup jelas juga, gue akan dari tadi kalian mungkin nggak lihat karena di cut video yang pertama gue udah sempat mentokin nih kamera juga, dan gue udah mentokin lagi gitu ya. Dan ya kalian bisa lihat ini sama Sony A6400. Jadi kalian bisa lihat ya ada sedikit perbedaan ukuran, dia lumayan noticeable, dia lebih besar gitu ya, dan begitu juga dari samping kayaknya dia lebih tebel deh. Lumayan lebih tebel gitu kelihatan. Jadi ya itu ada perbedaannya. Ini feelingnya sebenarnya kayak A7C banget sih. Walaupun gue nggak punya A7C di sini, jadi gue nggak bisa bener-bener bandingin, tapi lumayan mirip. Dari body yang bisa kita lihat perbedaannya di sini udah nggak bawa internal flash ya. Ternyata A6400 itu masih bawa. Gue sih nggak terlalu merhatiin karena gue nggak pernah pakai juga si flashnya ini. Jadi ya itu sedikit note aja kalau kalian yang memang pakai. Tapi ya itu secara body dia mirip A7C. Tapi gini, kalau A7C itu bodinya itu bener-bener plastik banget, plastik mulus aja gitu ya. Sedangkan di sini dia udah pakai tekstur gitu, kayak jajaran A6000-an dari dulu gitu, yang rasanya lebih profesional. Dipegang juga rasanya lebih profesional dibandingkan A7C. Nggak tahu kalau yang Mark II ya, tapi dibanding A7C yang pertama, ini coatingnya lebih oke lah gitu, lebih profesional, lebih kayak Sony Alpha 6000-an gitu ya. Kayak A7 juga bodinya sebenarnya. Ini kita bisa lihat karena di sini ada A7 juga gitu ya. Teksturnya sama gitu. Kalau kalian perhatiin gimana biar dapet cahayanya ya. Tapi kurang lebih ya gitulah, ada teksturnya gitu, dan itu sama. Melambangkan dia lebih profesional. Kalau sebelumnya dia di A6400 flip kayak gini, sekarang kita udah dapat fully articulating screen gitu ya. Ngebuka ke samping. Udah fokus belum? Dia masih mendetek muka gua.
Dan ya kurang lebih seperti ini. Kita sambil pasangin lensa kali ya, biar ngetesnya lebih enak. Oke, kita akan pasangkan lensa dulu sebelum dinyalakan. Karena gue sih udah sempat nyoba ya, dan pas dinyalain sebenarnya kamera ini bener-bener asik banget. Bener-bener racun banget gitu ya. Dan untuk sebuah brand Sony, ini bener-bener bikin pengen banget gitu ya. Jadi kita langsung nyalain aja. Di sini gue akan coba untuk nyalakan, tapi kita kasih lihat dulu di atas dia dialnya sekarang kayak gini, berbeda jauh dibandingkan yang 6400-nya. Jadi ya ada beberapa perubahan, tombol shutternya juga di sini udah lebih gede dibandingkan yang lama, begitu juga tombol recordnya dia nggak di belakang lagi, kalau yang lama kan di sini nih. Dia jadinya di depan. Kayak A7C gitu ya, lumayan mirip dengan A7C. Sekarang kita nyalain kameranya, dan impression gua, menunya ini menarik banget loh untuk brand Sony gitu ya. Karena menunya terlihat sangat touch friendly dan sangat intuitif buat kita gunakan. Kayak di sini gue suka banget implementasi di mana dia langsung menaruh si subject detection-nya itu langsung ada di depan. Ini kalian bisa lihat ya. Ini sekarang gambar kucing, tapi kita bisa pencet jadi burung, pencet insect, lalu car or train, lalu airplane, lalu orang, dan ketika kita nyalain orang di sini ada beauty mode. Beauty mode-nya kayaknya ini memang default-nya off, jadi bagus karena kalau on itu muka kita jadi aneh sebenarnya. Tapi buat kalian yang pengen terlihat mulus depan kamera, ya udah tinggal pencet, nyalain, ada levelnya juga, ada low, mid, high gitu ya. Tapi kalau kita ya bakal off aja. Cuman maksud gue, ketika Canon ngeluarin R100, emang level kameranya berbeda gitu ya. Tapi ketika Canon ngeluarin R100 yang mundur teknologinya gitu ya, tiba-tiba kameranya tidak touchscreen, tiba-tiba pokoknya gue nggak mau bahas terlalu panjang di situ. Tapi di sini Sony itu memberikan experience yang sangat bagus, yang ke Canonan gitu ya. Bukan hal yang buruk gitu menurut gue. Ini enak banget. Nggak cuma itu, ini di bawahnya juga semuanya touchable. Kayak ini ISO, walaupun dia ukurannya kecil ya, di display kita tuh kecil, tapi kita bisa pencet dan kita bisa mainin. Dan sangat-sangat responsif gitu ya. Walaupun tadi pas gue ngomong sangat-sangat responsif agak nggak responsif, tapi sebenarnya itu salah touch-nya aja gitu ya. Tapi di sini benar-benar responsif banget. Dan hampir semuanya, dia di sini juga sekarang punya self timer buat video. Yang pertama gue lihat ini di XS20, tapi sangat welcome di brand-brand lain juga gitu ya. Dan ya sangat-sangat responsif. Kalau kita masuk menunya, ini juga agak menyebalkan. Menyebalkan dari sudut pandang gue, tapi sebenarnya ini bagus. Buat kalian yang pengen beli kamera ini bagus. Karena kalau kita ke menu, dia udah bawa main menu yang menyenangkan gitu. Kenapa gue sebel? Karena gue punya A74, yang nggak ada baterainya ternyata. Gue punya A74 yang dia tidak punya fitur main menu ini gitu. Padahal gue tahu dia sangat capable, prosesornya udah yang baru, sensornya yang baru, maksudnya semua sistemnya masih modern. A74 ini nggak tua guys, masih 2 tahun gitulah. Dan gue tidak dapat fitur ini gitu loh. Feature main menu ini nggak ada di A74. Yang membuat gue sebenarnya lagi ngelirik juga ZV-E1 gitu ya buat beli, karena gue belum bahas juga ZV-E1, tapi gue tertarik gitu buat gantiin si A74 ini. Walaupun gue gue tuh demen A74 sebenarnya secara grip gitu. Gue nggak bisa ke form factor yang kayak ZV-E1 gitu. Tapi ya ini terasa tua si A74 ini. Tapi kita tidak di sini untuk membahas itu. Cuman ya dia dapat di sini A6700. Jadi kalau kalian yang tertarik atau udah pre-order kamera ini, selamat, kalian udah dapat fitur ini. Cakep banget fiturnya. Ya, tadi kita masuk ke menunya, ada main menu. Di sini kita bisa ngatur berbagai banyak hal, sampai di sini juga ada fokus assist kalau kita mau ya. Ada gamma display assist, assistnya juga bisa kita pilih gitu kan. Tahu ya udah di sini kita off dulu aja. Cuman ya di sini kurang lebih dirapel gitu settingan-settingan yang cukup penting, bahkan sampai audio level pun kita bisa atur dari sini gitu. Dan audionya juga sangat-sangat informatif gitu menurut gue, dengan ada level barnya ya. Kalian bisa lihat ya di situ dia nyala terus gitu dan dilihatnya tuh enak. Lalu navigasinya juga bener-bener kita buat touchscreen enak banget guys. Enak banget. Sama ini adalah kamera APS-C bersama Sony
yang membawa format-format video terbaru mereka yang udah jauh lebih mateng ya. Ada XAVC HS, XAVCS, XAVCSI gitu ya. Sama dibagi antara 4K dan HD aja. Tapi ya itu udah komplit banget dan bisa 10 bit juga di dalam langsung internal kameranya. Jadi itu yang membuat gue sangat tertarik juga dengan kamera ini. Overall, dari gue cobain ya, gue nggak tahu deh, kayaknya fitur-fitur tombol-tombol ini termasuk baru ya. Apa udah ada di ZV-E1, gue nggak tahu karena gue belum nyobain ZV-E1. Karena ini concernnya memang lebih ke content creator dan ini berguna banget. Kita coba FN-nya. FN-nya Sony dari dulu selalu berguna dan sekarang dengan touchscreen, gue rasa jauh lebih powerful lagi. Yap, dia FN-nya enak banget. Dan touchscreen-nya tuh lebih bagus dari Fuji loh. Gua harus bilang itu. Touchscreen-nya lebih responsif rasanya dari Fujifilm. Begitu juga layout yang diberikan. Walaupun kelihatannya kayak agak-agak tua gitu ya. Tapi sangat responsif. Sampai gua rasanya tuh pengen narik bar dari atas. Oh nggak ada. Gua kira kayak Android gitu ya. Tapi rasanya tuh bener-bener responsif banget. Yap, kurang lebih seperti itu. Kita cek apa lagi ya. Oke, dia di sini buat antara foto, video, dan SNQ itu udah dipisah, nggak di dial mode ya. Di sini ada dial sendiri di bawah. Kalau yang lama kan dia jadi satu tuh semua kayak gini. Sekarang jadi lebih enak karena udah ada ya dial yang utamanya mode foto, video, atau SNQ, dan juga atasnya itu bisa kita set untuk ya lebih ke exposure controlnya. Begitu juga ada profile ya. 1, 2, 3. Kalau yang lama ternyata tidak ada ya. Bukan yang lama, 6400. Gue nggak tahu 6600, gue nggak inget juga, dan kamera tersebut emang nggak begitu gue rekomendasikan juga. Tapi di sini nggak ada kalau di 6400 gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang lumayan oke juga di A6700 ini. Begitu juga dia ada tombol C ya, lumayan banyak. Ada C2, C3 di belakang. Nggak banyak banget. Oh, ada juga di sini. Jadi di sini tetap ada tombol ya, walaupun udah bukan tombol record. Ada C1-nya di sini, C2-nya di atas, C3-nya di sini. Oke. Untuk jajarannya menurut gua itu tetap ngebantu banget. Itu tetap satu feature yang menurut gua useful juga. Dan balik lagi, dengan dia membawa touchscreen yang sangat-sangat responsif, gua suka banget. Dia juga di sini mungkin shutter gua ketinggian. Gue akan kurangin. Kontrolnya enak banget, gila. Canon tuh kenapa sih dia bikin R100 gitu ya. Ini Sony sekarang udah kontrolnya bener-bener bertanding banget gitu dengan Canon. Dan di sini dia udah ada track to focus ya. Tuh kalian bisa lihat tadi gimana caranya ya gue ya. Nah itu dia. Tuh kelihatan nggak ya dari kamera atas. Dan ini fitur yang sebenarnya udah agak lama juga sih. Cuman gue pengen mention aja karena Fujifilm baru punya feature ini dan kemarin baru hadir di GFX. Dan gue akan sangat marah kalau feature tersebut tidak datang ke X-H2S. Gitu ya, Fujifilm, take a note. Kurang lebih seperti itu nih, auto white balance juga ya bisa kita atur. Ya pastilah WB ini gue ngomongin apa sih, kayak banyak-banyakin informasi doang gitu ya. Tapi overall kameranya, impressionnya seru banget. Menurut gue ini bakal jadi kamera yang racun banget di jajaran APS-C, apalagi dia dirilis dengan harga yang cukup menarik juga menurut gue. Karena di Indonesia bisa dibilang harganya cukup affordable gitu. Bahkan lebih murah dari ketika gue konversiin harga Singapura gitu. Jadi sangat-sangat deal maker. Bukan deal breaker gitu ya, deal maker banget. Kalau nggak salah gue udah sempat bikin juga ya di video yang pembahasannya. Kalau gue bilang kamera ini memang levelnya belum terlalu profesional, belum kayak Fujifilm X-H2S kita. Tapi tetap ini kamera yang sangat menarik dan gue pede, gue pengen beli kamera ini gitu. Dan di sini kita nyoba, kita tidak mengubah statement tersebut sama sekali. Ini kamera yang cakep banget. Dia di sini udah pakai baterai full frame FZ100, tapi bukan hal baru karena 6600 juga udah pakai FZ100. Cuman ya nanti kita pengen tes lebih lanjut juga karena ada ya beberapa simpang siur soal overheatingnya juga. Walaupun ya nanti kalaupun dia overheat, kita akan tetap keracunan sebenarnya karena sekarang kita punya Yox kipas Ulanzi yang kalian tungguin juga karena kita bakal bahas juga mungkin dalam waktu deket gitu ya. Tapi ya ini ada kipas yang gua rasa bakal menarik buat kita aplikasikan di kamera ini. Lalu XS20, XS10, Canon R50 gitu ya, gua rasa bakal menarik banget. Jadi ya tungguin juga, kita ada barang-barang menarik sekarang. Tapi ya kurang lebih itu buat first impression dari Sony A6700 ini. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya saran kita pengen ngetesnya gimana di review fullnya nanti, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar.
Dan ya, itu aja. Semoga videonya lumayan bermanfaat. Jangan lupa buat ikut lomba kita, atau kalau kalian nggak mau ikut lomba kita, boleh juga support kita dengan beli preset Creative Adventure kita, mumpung diskonnya lagi gede gitu ya, selama masa lomba ini. Tapi ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.